Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 akuntansi dasar tentang akuntansi perusahaan dagang neraca lajur. Saya Tri Indah Estiani. Ini menyambung pembahasan praktek dasar akuntansi pertemuan 9, yaitu berarti kalau neraca lajur itu penggabungan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian ya. Ini sebelumnya kan ada neraca saldo ya. Neraca saldo sebelumnya ini kita pindahkan ke dalam semuanya ya, kita pindahkan ke dalam neraca lajur ya. Jadi semua jumlahnya nih, kas, piutang dagang, persediaan, semua nama rekening yang ada di neraca saldo tadi kita pindahkan ke dalam sini, neraca saldo ya. Jumlahnya sama nih, 69.361 juta. Semua nih, yang di debit, yang di kredit ya. Tidak semua. Nah, posisinya di sini. Kemudian yang penyesuaian ini kita lihat di jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian sebelumnya kan harga pokok penjualan ya. Kita lihat harga pokok debit, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan 12 juta. Kemudian persediaan barang dagangan di kredit 12 juta. Kita lihat, kita masukkan ya. Kita masukkan juga harga pokok penjualan 12 juta. Ini kita hilangkan nolnya ya. Dalam ribuan ya, ini dalam ribuan ya, 12 juta. Kemudian kreditnya tadi persediaan barang dagangan, kita lihat ada nggak tulisan rekening, sudah ada belum di neraca saldo? Ini karena tadi di neraca saldo tidak ada harga pokok penjualan, maka kita tulis di bawahnya nih. Harga pokok penjualan sebesar 12 juta di debit ya. Kemudian kreditnya persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan sudah ada belum? Oh, sudah ada. Berarti kita taruh penyesuaian adalah 12 juta di kredit ya. Kemudian jurnal penyesuaian berikutnya ya. Harga pokok penjualan 4.600.000. Kita taruh lagi harga pokok penjualan 4.600.000 di debit. Kreditnya pembelian. Kita lihat ada nggak nama rekening pembelian di neraca saldo? Oh, ada. Berarti kita taruh 4.600.000. Posisinya adalah di kredit ya penyesuaiannya. Kemudian penyesuaian yang ketiga, harga pokok penjualan sebesar 20.000. Kita taruh lagi di debit 20.000. Kreditnya biaya angkut pembelian. Kita lihat, ada nggak biaya angkut pembelian? Biaya angkut pembelian, ada nggak ya biaya angkut pembelian? Nggak ada ya? Kalau nggak ada biaya angkut pembelian, berapa jumlahnya? Ada nggak biaya angkut pembelian? Biaya angkut pembelian adalah 20.000. Kita lihat biaya angkut pembelian, ada nggak ya biaya angkut pembelian? Oh, ada. Kalau ada nih di neraca saldo. Kita taruh biaya angkut pembelian ini ada di kredit, kita tahu di kredit ya. Kemudian jurnal penyesuaian berikutnya adalah potongan pembelian sebesar 11.000. Kita lihat potongan pembelian ada nggak di neraca nama rekening? Oh, ada. Potongan pembelian adalah 11.000. 11.000 ya di debit. Kemudian kreditnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan gitu di bawah nih ya, 11.000, posisinya ada di kredit 11.000 ya. Kredit pertama. Kemudian retur, jurnal penyesuaian berikutnya adalah retur pembelian. Retur pembelian adalah sebesar 50.000 retur pembelian ya. Retur pembelian ada nggak di sini retur pembelian? Oh, ada. Kita taruh di debit 50.000. Kreditnya adalah harga pokok penjualan sebesar 50.000 ya di kredit. Tadi retur penjualan, pembeliannya ada di debit ya.
Kemudian jurnal penyesuaian berikutnya adalah persediaan barang dagangan di debit 4 juta. Kita lihat persediaan barang, persediaan ada nggak? Oh, persediaan ada. Berarti kita tinggal naruh aja sebesar 4 juta di debit. Kemudian kreditnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di kredit sebesar 4 juta. Ini jutaannya diringkas ya, jadi 4.000 dalam ribuan, jadi ya 4 juta sama aja. Kemudian debit biaya sewa sebesar 800. Ada nggak biaya sewa? Oh, nggak ada. Kita tulis di bawah biaya sewa, debit 800, kreditnya utang sewa. Utang sewa ada nggak? Kalau nggak ada, tulis di bawahnya utang sewa, posisinya di kredit 800. Kemudian jurnal penyelesaian berikutnya adalah biaya asuransi. Kita lihat biaya asuransi ada nggak? Biaya asuransi nggak ada. Kalau nggak ada, kita masukkan biaya asuransi debit sebesar 200.000. Tulis ya, tulis di bawahnya 200.000. Kemudian kreditnya asuransi dibayar di muka. Kita lihat nama rekening asuransi dibayar di muka sudah ada belum? Asuransi dibayar. Oh, ada ini. Kita tinggal masukkan asuransi dibayar di muka sebesar 200.000. Ini juga dalam ribuan ya. 200.000 tulis 200. Kemudian jurnal penyelesaian berikutnya adalah iklan dibayar di muka. Kita lihat iklan dibayar di muka, ada nggak ya iklan dibayar muka? Kalau nggak, oh nggak ada, berarti kita tulis di bawahnya adalah sebesar debit sebesar 10.000. Kreditnya adalah biaya iklan. Kita lihat kreditnya biaya iklan. Ada nggak biaya iklan? Biaya iklan. Oh ada di nama rekening di neraca saldo, berarti kita tulis kredit 10.000 ya. Kita tulis kredit di 10.000. Kemudian jurnal penyelesaian berikutnya adalah biaya gaji, debit. Biaya gaji ada nggak? Nggak ada ya biaya gaji. Biaya gaji ada sebesar 600.000 di nama rekening kita taruh di penyesuaian debit 600.000. Kemudian kreditnya adalah utang gaji. Utang gaji, kita lihat utang gaji, ada nggak utang gaji? Kalau nggak ada, kita tulis di bawahnya ya, utang gaji sebesar kreditnya adalah 600.000. Tulis di penyesuaian 600.000. Kemudian jurnal penyelesaian berikutnya adalah depresiasi gedung. Ada nggak di nama rekening? Oh, kalau nggak ada, kita tulis di bawah lagi. Depresiasi gedung sebesar 125.000. Kreditnya adalah akumulasi depresiasi gedung sebesar 125. Kita akumulasi depresiasi, oh sudah ada, berarti kita taruh lagi di akumulasi depresiasi itu posisi di kredit ya 125. Terus ini diselisihkan, kas ada nggak penyesuaiannya? Nggak ada. Kalau nggak ada langsung masuk ke saldo setelah penyesuaian. Piutang ada nggak? Piutang nggak ada, posisinya sama 7 juta. Kemudian persediaan ada nggak? Jadi 12 juta, posisi neraca depan 12 juta. Di kredit ternyata ada 12 juta, berarti habis ya, debit ketemu kredit. Tapi masih ada 4 juta penyesuaiannya. Jadi kita taruh neraca saldo setelah penyesuaiannya 4 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka ada neraca saldo 600. Tapi penyesuaiannya ada 200, banyakkan mana? Debit atau kredit? Nah, debit ketemu kredit dikurangi ya. Jadi 600 kurangi 200, 400. Banyakkan mana? Debit, taruh di debit. Kemudian tanah. Nggak ada transaksi, langsung aja posisinya di debit. Gedung, posisinya juga 30 juta. Akumulasi depresiasi gedung 3 juta neraca saldo. Penyesuaiannya di kredit 125. Kredit ketemu kredit sama ya, jadi bertambah. Jadi 3125 posisinya di kredit karena di kredit semuanya. Kemudian utang dagang sebesar 20.600, dia ada penyesuaian. Kita taruh neraca saldo penyesuaian sesuai ya. Modal juga tidak ada penyesuaian, kita taruh. Pembelian, oh ada penyesuaian sebesar 4.600. 4.600 di neraca saldo, penyesuaiannya 4.600 ke kredit. Dapat ketemu kredit habis ya. 4.600 kurangi 4.600. Retur pembelian di neraca saldo ada 50, tapi di penyesuaian ada 50. Di debit kredit ketemu debit habis ya, dikurangi ya, ketemu musuhnya. Potongan pembelian juga sama di kredit, neraca saldo penyesuaiannya di debit habis ya, debit ketemu kredit dikurangi 11 kurangi 11. Penjualan 8.700, tidak ada penyesuaian, masuk. Biaya gaji bentar 2 juta.
penyesuaiannya debit 600 ya. Jadi debit ketemu debit bertambah 2.600.000. Biaya iklan 30.000, 30 ya. Penyesuaiannya 10. Jadi tersisa 20.000 ya. Biaya angkut juga 20. Penyesuaiannya 20 habis ya. Terus macam-macam biaya 200. Di penyesuaian nggak ada, jadi masuk langsung resepsional. Begitu juga harga pokok penjualan nih. Kalau dijumlah 12 juta tambah 14.600 tambah 20, ini ketemunya adalah 16.620 ya. Dikurangi 11 tambah 40 tambah 4.000 ini 4.061 sehingga tersisa 12.15.559. Biaya sewa penyesuaiannya 800 ya. Biaya angkut juga ini sudah penyesuaiannya 800, ini juga sudah penyesuaian semua. Kemudian kita pindahkan ke yang ini kan harga pokok jual juga berdasarkan biaya sewa jadi 800 tunggal ya, uang utang sewa juga tunggal 800, biaya asuransi juga, iklan dibayar di muka juga, utang gaji juga, depresiasi gedung juga ya. Terus mana yang masuk laporan laba rugi? Semua ya, semua ini semua yang ada pendapatan dikurangi biaya itu masuk laba rugi ya. Jadi kecuali ini nih, penjualan. Kalau penjualan itu sama dengan pendapatannya masuk laba rugi ya. Kemudian biaya-biaya juga masuk laba rugi, semua dan biaya ya, macam-macam biaya. Kalau perusahaan jasa kan kemarin pendapatan ya, tapi kalau di perusahaan dagang penjualan itu merupakan pendapatan, jadi masuk laba rugi ya. Terus biaya sewa juga otomatis biaya yang masuk ya, utang masuk neraca, biaya asuransi, iklan dibayar. Jadi ini semuanya. Kemudian kalau depresiasi kan penyusutan ya, sudah merupakan penyusutan, jadi masuk laporan laba rugi ya. Kemudian iklan dibayar di muka, karena iklan dibayar di muka, ini ada biaya sewa, utang gaji, biaya asuransi, iklan dibayar di muka juga. Semuanya nih ya, pokoknya yang dijumlahkan semuanya. Kemudian ini diselisihkan ya, laporan laba rugi ini debitnya berapa di total, ini diselisihkan penjualan 16.504 dikurangi 8.700 ini selisihnya 7.804 ya. Ini 16.504 posisi laporan laba ruginya 784. Artinya ini penjualannya, jadi ini ada selisihnya adalah 7.804. 7.804 ini adalah karena penjualannya itu lebih kecil daripada biaya, makanya ini masuknya ke dalam rugi. Jadi ini rugi ya, perusahaan ini rugi ya, rugi sebesar 7.804 ya. Cuma 8.700, tapi ternyata biaya-biayanya ini 16.504. Kemudian kas, semua kas ini ada, piutang, semua ini dijumlah sesuai ya, sesuai ini jumlah ini kredit. Kemudian diselisihkan jumlahnya nih di posisi neraca di posisi debit itu 54.321, kreditnya adalah 62.125, selisihnya juga 7.804, jadi merupakan rugi ya. Oke, udah sampai di sini dulu. Nanti untuk selanjutnya adalah tentang besok tentang laporan neraca ya. Udah? Halo? Udah sampai, jadi ini sekali lagi ini perusahaan ini adalah rugi ya, karena penjualannya ini lebih sedikit, lebih kecil ya daripada biaya-biayanya ya. Terus ininya neracanya di debit 54.321, kemudian kreditnya 62.125 ya. 62.125. Ya, sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.